wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah dan bunda keluarga di rumah? Semoga tetap sehat. Baik, pada video kali ini kami, fasilitator Sekolah Menengah Al Mekar Bakti, akan menyampaikan laporan progres report UTS semester genap tahun ajaran 2019-2020. Ayah bunda, progres report kali ini penilaiannya dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Silahkan tonton videonya sampai habis ya. Saya John Munandar. Saya mengajar di bidang studi PAI, IPS, PKN, dan Sejarah. Hai, nama saya Andri Nutrianto. Saya pengajar matematika, IPA, ekonomi, geografi, dan ICT. Halo, saya Susilawati, mengajar di bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur. Khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Emi. Saya guru bidang studi Tafi. Saya Dewi Tias. Saya sebagai administrasi SM Semerbak. Baik, saya akan menyampaikan untuk progress report untuk Ananda Juan Ferdi Hidayah. Pada pelajaran bahasa Indonesia, Ananda sudah mendapatkan skala yang baik. Ananda sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif bertanya jika memang ada materi yang belum dimengerti, belum dipahami. Ananda juga sudah mulai memahami materi kalimat berpola, SPOK, puisi, pantun, dan materi lainnya. Hanya saja terkadang dalam pembelajaran kadang Ananda masih suka bercanda, jadi fokusnya suka terpecah. Kemudian Ananda masih belum terbiasa untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan panjang. Ketika kemarin diinstruksikan untuk menuliskan dalam 10 paragraf, Ananda masih butuh waktu untuk menyelesaikan hal tersebut. Kemudian dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, Ananda juga sudah mendapatkan nilai cukup baik. Nilai baik, saya. Ananda sudah baik dalam memahami materi assume clarification, information, suggestion, dan lain-lain. Hanya saja kadang itu tadi masih kurang fokus. Cuman Ananda lebih bersemangat di dalam bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris adalah suatu keunggulan yang dimiliki oleh Juan. Kemudian juga untuk materi literasi, Ananda sudah mendapatkan skala cukup baik karena Ananda sudah berusaha untuk maksimal dalam memberikan presentasi materi. Hanya saja masih cenderung membaca bukunya, bukan menguasai materinya. Jadi ketika diberikan buku untuk dibaca di rumah berkelompok, Ananda masih kurang untuk bisa menguasai materi tersebut. Baik, untuk Ananda Juan, dalam proses pembelajaran matematika ini sudah cukup baik ya. Nah, di sini catatan dari saya adalah jika Ananda lebih fokus, Ananda pasti bisa mencapai level maksimal dalam sebuah pembelajaran. Kenapa di sini poinnya cukup baik? Karena memang Ananda ini dalam mengikuti proses pembelajaran terlalu terburu-buru dan ingin cepat selesai gitu. Jadi informasi yang ditangkap itu juga belum sempurna. Untuk proyek yang Juan lakukan di dalam UTS kemarin itu sudah baik. Selanjutnya untuk pembelajaran IPA, Juan di sini mendapatkan poin istimewa. Walaupun dalam proses pembelajarannya dia agak kurang memperhatikan ya. Catatannya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran matematika, di mana dia harus lebih memaksimalkan potensi yang dia miliki untuk lebih mencapai hasil maksimal. Nah, untuk proyeknya itu sangat baik, sangat keren. Baik, untuk perkembangan akademik Juan ya, di pendidikan agama Islam, Juan secara akademik sudah baik. Jadi Juan itu memang
baik ya. Terus apa namanya, dari segi ketika ada hafalan juga bagus, dan apa namanya tuh, ketika ada tugas juga dia bisa menyelesaikan dengan baik ya. Kemudian di ilmu pengetahuan sosial juga demikian, bisa mudah memahami pelajaran ya. Di Sirah Nabawiyah Juan cukup baik, mungkin harus dimotivasi untuk lebih tertarik kepada sejarah, khususnya sejarah Nabi ya. Kemudian di berkebun, di aktivitas berkebun khususnya di sekolah ini Juan masih kurang baik. Karena apa? Karena biasanya di aktivitas berkebun ini banyak kerjasama ya. Jadi di kerjasamanya ini Juan kadang-kadang belum bisa kerjasama dengan temannya. Nah, mungkin harus terus motivasi. Dan khusus berkebun juga barangkali Juan di rumah juga harus diberikan media untuk dia bertanam supaya dia banyak interaksi dengan tanaman ya. Karena di tugas ketika ketika tugas di rumah untuk merawat tanaman sih, tugasnya udah baik ya untuk Juan. Baik, selanjutnya kita menuju ke minat bakat dari Juan. Bagaimana ini adalah hasil rekapan dari kami para mentor yang sudah kami rumuskan berdasarkan aktivitas yang Juan selama ini lakukan di sekolah menengah alam ini. Di sini kami catat untuk bakat, Juan memiliki bakat signifikan. Artinya Juan itu senang ketika tampil di depan ya. Bagi dia itu adalah energi positif tersendiri gitu. Jadi ketika dia tampil ke depan, dia sangat menyukai itu. Kemudian untuk pengembangan kepribadian dan karakter, untuk akidah skalanya baik. Bagaimana Anda sudah mampu membedakan tauhid itu dan berpegang teguh pada tauhid itu. Kemudian untuk subjeknya ibadah, Ananda masih kurang baik, masih ada catatan berwudu yang kurang sempurna gitu ya. Sehingga untuk sholatnya pun jadi kurang sempurna gitu ya. Untuk intelektualitas skalanya di sini cukup baik. Bagaimana Juan ini memiliki cukup baiknya karena terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan gitu ya, atau menyimpulkan sesuatu. Kita di sini akhlak atau karakternya skalanya juga masih kurang baik. Bagaimana Ananda di sini masih cenderung kurang berhati-hati dalam bertindak. Jadi terlalu terburu-buru, tergesa-gesa sehingga kurang maksimal atau kurang berhati-hati gitu. Untuk disiplin, Ananda juga baik. Bagaimana Ananda sudah berusaha tepat waktu untuk datang ke sekolah, pun absen di grup online juga. Dan untuk kekuatan jasmani di sini Ananda kategorinya kurang baik karena Ananda masih suka mengeluh ketika latihan silat dengan alasan pusing. Bukan cuma silat, maksudnya setiap aktivitas fisik gitu, maksudnya ada berkebun atau panahan, alasan untuk pusing, sakit perut, sehingga Ananda lebih memilih untuk istirahat di atas gitu ya. Dan ketika dikunjungi oleh teman-temannya dan teman-temannya sudah berusaha untuk mengajaknya, Ananda juga masih tetap gitu ya. Tapi setelah itu Ananda misalkan jam silat sudah habis gitu, Ananda tetap jam istirahat dia akan tetap minta HP gitu. Maksudnya kok sakitnya cuma di jam-jam fisik aja gitu. Kami sangat menyayangkan ini. Mudah-mudahan di rumah ada program kekuatan jasmani ditingkatkan lagi supaya ketika anak itu memiliki kekuatan fisik yang baik, insya Allah dalam menghadapi sesuatu atau memikirkan sesuatu juga lebih jernih gitu ya. Kemudian untuk subjek mandiri, Ananda juga skalanya baik karena Ananda juga mampu ya tertata gitu. Untuk manajemen waktu, Ananda di sini baik. Ananda mampu mengedit dan mengerjakan sesuatu dengan baik gitu. Untuk ego sosial, Ananda skalanya masih kurang karena di sini Ananda itu masih kurang untuk bekerja sama dengan teman sebaya. Contoh ibarat ketika sedang berjualan ya, bagaimana Ananda memilih untuk pergi meninggalkan teman sekelompoknya dan pergi keliling kemana-mana gitu. Padahal itu sudah kewajiban kelompok, sampai temannya sudah mengajak, sudah berikan kepada kami dan kami evaluasi besoknya. Pokoknya kalau Juan
harus jualan sendiri gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ke depannya masih begini, kami akan memisahkan proyek ini untuk jualan. Jadi kalau ketika teman-teman berkelompok berjualan, tapi jualan untuk sendiri. Untuk mental sosial, Ananda memiliki skala yang istimewa di sini karena Ananda itu sangat percaya diri ketika terjun ke depan gitu. Nah itu tadi ditunjang oleh bakat yang signifikan tadi.